Kalau kita berjuang bekerja bersama-sama dengan Tuhan, percayalah, Tuhan pasti memberkati saudara. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-tanganmu, Tuhan pasti membuatnya berhasil. Shalom, jumpa lagi bersama saya di tempat ini. Dimanapun teman-teman dan saudara-saudara berada, saya berdoa dan saya percaya saudara selalu berada dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan semata. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, diberkati Tuhan dan selalu ada dalam campur tangan Tuhan. Oke, kali ini saya ingin berbagi tentang suatu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Ya, langsung saja kita baca ayat firman Tuhan. Kalau saudara punya Alkitab, sebaiknya mari kita membacanya secara bersama-sama. Dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34 yang bunyinya demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah menerangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi menerangi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, hari ini. Dan ya, bacaan kita pada hari ini atau di saat ini, saya ingin memberikan tema atau judul. Memang Lembaga Alkitab Indonesia memberikan topik yaitu hal kekhawatiran, dan saya ingin memberikan tema yaitu jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk lebih dalam untuk membahas pada bagian ini, saya ingin menjelaskan pada bagian pertama dari ayat ini. Kalimat pertama dalam ayat yang ke-25 ini berkata, karena itu. Mestinya kan ada pembahasan sebelumnya, sehingga Yesus berkata karena itu. Seperti kalau saya jalan-jalan lalu di luar sana lalu saya ketemu orang, saya bilang karena itu. Saya tiba-tiba langsung bilang karena itu, orang akan kaget dan melihat saya dan menganggap saya ini orang yang kurang waras gitu.
orang akan menganggap saya ini orang-orang gila kali orang ini. Ya, tapi coba kita perhatikan. Artinya supaya kita memahami mengapa dia berbicara tentang kekhawatiran. Kita coba geser ke belakang, yaitu ayatnya yang ke-19. Ya memang topiknya di sini hal mengumpulkan harta. Ayat ke-19 berbunyi begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat memakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya Yesus sedang berbicara mengenai mengumpulkan harta di sorga dan jangan mengumpulkan harta di bumi. Nah, orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu akan khawatir. Kita mengumpulkan harta di sorga, tetapi di bumi tidak. Lalu kalau saya tidak mengumpulkan harta di bumi, maka pertanyaannya adalah, saya makan apa? Saya minum apa? Saya pakai apa? Maka kita akan khawatir seperti orang-orang yang mendengarkan Yesus pada waktu Yesus berbicara seperti ini. Mereka menjadi khawatir tentang apa yang mereka makan, tentang apa yang mereka minum, dan juga tentang apa yang mereka pakai. Nah, makanya dia bilang, Yesus berkata pada bagian pertama, karena itu janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Yesus tahu bahwa mereka yang mendengarkan ini sedang khawatir, atau mereka sedang salah mengerti tentang pengajaran Yesus ini, apa yang Yesus ajarkan terhadap mereka, murid-muridnya dan orang-orang di sekitar situ. Makanya Yesus menjelaskannya, karena itu jangan khawatir akan hidupmu, tentang apa yang engkau makan, tentang apa yang engkau minum, dan apa yang engkau pakai. Ya, terlepas dari itu, sesuai dengan tema yang saya berikan pada bacaan kita pada saat ini, yaitu jangan khawatir akan hidupmu. Nah, pertanyaannya, mengapa kita tidak khawatir? Mengapa kita tidak khawatir? 3 hal yang saya pelajari di sini, dan mungkin juga bisa lebih dari itu. Karena firman Tuhan kita adalah firman yang sangat kaya, saudaraku. Ya, hal pertama di sini yang saya pelajari adalah karena kita ini berharga di mata Tuhan. Mengapa kita tidak khawatir? Karena kita ini adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Mengapa kita berharga? Penjelasan lebih lanjut. Kita coba perhatikan dalam Matius 6 ayat 26. Ayat 26. Ayat ke-26 berbunyi demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pertanyaannya, kira-kira ini burung apa ya? Apakah semua burung-burung? Memang di sini Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menanam dan tidak menuai, yang tidak menabur dan tidak menuai. Pertanyaannya, kira-kira ini burung apa? Kita coba perhatikan. Memang ada 2 kemungkinan di sini. Yang pertama, kita coba perhatikan dalam Lukas 12 ayat yang ke-24. Ini berbicara tentang hal yang sama, membicarakan hal yang sama, yaitu tentang hal kekhawatiran. Dalam Lukas 12 ayat 24 berbunyi demikian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah.
betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah burung gagak. Ini kemungkinan pertama. Ini merupakan burung gagak. Jika ini merupakan burung gagak, di dalam perjanjian lama, burung gagak ini dicatat atau tergolong dalam binatang atau ciptaan yang haram. Nah, kalau burung gagak ini, saudara bisa lihat dalam Imamat 11 ayat yang ke-15. Kalau burung gagak ini diciptakan adalah ciptaan yang haram, yaitu yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Yang haram saja Tuhan pelihara, apalagi saudara yang tidak haram gini-gini. Kalau yang haram saja Tuhan pelihara, Tuhan tidak melupakan, Tuhan memberinya makan. Masakan kita ini yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Tuhan tidak memberikan kita makan. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih menarik, mungkin yang lebih menarik. Di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kemungkinan yang kedua, ini dianggap bahwa ini adalah burung pipit. Dan sesuai dengan Lukas 12 ayat yang ke-6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Nah, jika ini adalah burung pipit, maka burung pipit ini adalah burung yang sangat murah sekali. Coba perhatikan. Burung pipit dijual 5 ekor 2 duit. 2 duit dapat 5 ekor. Kita punya 2 duit dapat 5 ekor burung pipit. Pertanyaannya, kalau 1 duit dapat berapa? 2 duit dapat 5 ekor. Tetapi kalau 1 duit dapat berapa? Dapat 1,5. Ini kan burung pipit yang hidup, bukan burung pipit yang mati, sehingga yang satunya kita bisa bagi dan kita bisa mendapat 1,5 kalau 1 duit. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa burung pipit yang mati, tidak. Tapi ini jangan sangat jelas bahwa ini adalah burung pipit yang masih hidup. Dan kalau ini masih hidup dan kita tidak akan bisa membaginya menjadi 2. Jadi sehingga kita bisa mendapat, kalau 1 duit dapat 1,5. Jadi ini masih hidup dan tidak mungkin 1 ekor dibagi hidup-hidup. Tetapi kita coba perhatikan pada bagian lain. Dalam Matius 10 ayat 29. Bunyinya demikian. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? 2 ekor seduit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Artinya gini, yang kita ambil di sini yaitu, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? 1 duit dapat 2 ekor. Jadi kalau 2 duit mestinya dapat 4 ekor. Tapi kenapa di dalam Lukas menjelaskan 5 ekor 2 duit? Di sini bilang 1 duit dapat 2 ekor. Mestinya 2 duit dapat 4 ekor. Tapi kenapa dapat 5 ekor? Itu bonus, bro. Bonus, teman-teman. Jadi saking murahnya burung pipit ini, sehingga sangat mudah sekali si penjual memberikan bonus kepada pembeli. Karena saking murahnya. Sama dengan kalau kita pergi di pasar beli sayur kangkung. 1 ikat berapa? 1.000. 2 ikat menjadi 2.000. Jadi 1 ikat 1.000, kita punya 1.000 uang, dapat 1 ikat sayur kangkung. Tapi kalau kita punya uang 2.000, kita mendapatkan 2 ikat sayur kangkung. Tapi kadang-kadang kita bisa tawar. Ya sudah, 3 ikat 2.000. Ya oke lah, ambillah. Ya. Jadi karena saking murahnya, kita bisa saja diberi bonus. Yang tadinya 1 ikat 1.000, kita bisa dapat 3 ikat dengan 2.000. Mestinya 2.000 dapat 2 ikat. Tapi karena ada bonusnya, kita menjadi dapat 3 ikat
2.000. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, jadi itu artinya bahwa burung pipit ini sangat murah sekali, sangat murah. Bisa saja dikasih bonus oleh orang, oleh si penjual, karena saking murahnya. Tapi kalau saya ke showroom mobil misalnya, atau di dealer motor misalnya, saya cari motor Vixon atau Bison yang harga 25 juta. Satunya berapa? 25 juta. Terus kalau beli 2 menjadi 50 juta. Kasih 3 sudah 50 juta. Nggak bisa begitu, bro. Nggak bisa, bro. Kalau ini barang mahal, barang murah bisa dikasih bonus, sedangkan barang mahal nggak mungkin dikasih bonus. Kira-kira gitu. Ya, jadi burung pipit ini sangat murah, sehingga sangat mudah si penjual memberikan bonus kepada kita, kepada si pembeli. Jadi kalau yang murah ini, Tuhan begitu memperhatikannya. Masakan saudara ini yang berharga, yang mahal. Tuhan juga bilang, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itu artinya kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Kalau yang tidak berharga saja Tuhan pelihara, masakan kita ini yang berharga di mata Tuhan. Tuhan melupakan kita, Tuhan tidak pelihara kita. Maka oleh karena itu janganlah khawatir dalam hidupmu. Kita harus tetap di dalam Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Itu yang pertama. Itu artinya bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Lalu yang kedua, ini bukan poin yang kedua, ini yang kedua dari poin yang pertama. Kita coba perhatikan ayat ke-28 sampai dengan ayat 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah menerangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menerangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Sampai ayat 30. Ya, Yesus membandingkan antara bunga bakung yang tumbuh di ladang dan dengan Salomo. Bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Yesus membandingkannya dengan Salomo. Nah, Salomo pada zamannya dia adalah orang yang paling kaya. Salomo adalah anak dari seorang raja, yaitu Raja Daud. Dan Salomo sendiri menjadi raja pada zaman itu. Dan pada zaman itu Salomo disebut sebagai orang yang paling kaya dan orang yang paling bijaksana di zamannya. Tetapi dalam kebijaksanaannya, di dalam kekayaannya, Salomo tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu, dari bunga bakung yang tumbuh di ladang itu. Bayangkan. Lalu Yesus bilang begini, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menerangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Wow. Bunga yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, Tuhan begitu mendandaninya sedemikian rupa. Bayangkan Salomo yang kaya saja tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Lalu Tuhan juga bilang, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Tidak lagi ia akan terlebih lagi mendandani kamu. Artinya gitu, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah melupakan kita.
Tuhan selalu memperhatikan kita. Maka oleh karena itu, jangan khawatir. Mengapa kita tidak khawatir? Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Kalau hal yang murah, hal yang kecil saja, sesuatu yang hari ini ada dan besok hilang, Tuhan pelihara. Masakan kamu ini yang serupa dan segambar dengan Tuhan, yang berharga di matanya Tuhan, masakan Tuhan melupakan kita? Maka oleh karena itu, janganlah kita menjadi khawatir dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya pelajari, yaitu karena kekhawatiran tidak bermanfaat. Ayat yang ke-27 dan 34. Karena kekhawatiran itu tidak bermanfaat. Mengapa tidak bermanfaat? Kita coba baca dulu ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiranmu menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Itu kata Yesus. Siapakah di antara kita yang karena kekhawatiran kita menambah sehasta saja dalam jalan hidup kita? Apakah saudara pernah khawatir dan lalu hidup saudara menjadi berubah jauh lebih maju sebelum saudara khawatir? Saya kira tidak. Nah, kita coba perhatikan. Di sini mengatakan menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Sehasta itu kalau kita perhatikan di dalam kamus Alkitab, kata sehasta itu sama dengan 45 cm. Jadi sehasta itu sama dengan 45 cm. Jadi dengan kata lain, kalau kita baca ayat ini menjadi seperti ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja atau 45 cm saja pada jalan hidupnya? Apakah saudara ketika saudara khawatir atau ketika kita khawatir, kita dapat menambah 45 cm ke depan pada jalan hidup kita? Kalau tidak, maka berarti kekhawatiran itu sama sekali tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, mengapa kita khawatir? Kalau kekhawatiran itu tidak dapat menambah 45 cm saja pada jalan hidup kita, maka mengapa kita harus khawatir? Lalu yang kedua, kita coba perhatikan di dalam ayatnya. Ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri, dan hari ini mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi setiap hari mempunyai kesusahannya masing-masing. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah, kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Hari besok punya kesusahan, hari ini punya kesusahan. Lalu kalau kita khawatir tentang hari esok, yang kesusahan yang seharusnya kita tanggung pada hanya untuk hari esok, kita sudah mengambilnya dan menambahkan pada kesusahan yang untuk hari ini. Misalnya hari ini kita hanya mampu memikul 10 kilo, kesusahan 10 kilo. Kita menambah 10 kilo yang untuk hari esok menjadi 20 kilo. Lalu hari esoknya lagi 30 kilo. Kita menambah. Seandainya kalau kita khawatir, apabila kita khawatir tentang 3-4 hari, 50 hari ke depan, maka ada berapa puluh kilo yang kita pikul, kesusahan yang kita pikul. 50 hari ke depan menjadi 500 kilo yang kita pikul. Dapatkah saudara memikul seberat 500 kilo di hari ini? Yang seharusnya saudara pikul satu hari 10 kilo, saudara memikulnya menjadi 50 kilo, karena saudara sudah memikirkan sejauh 50 hari ke depan. Bayangkan. Maka oleh karena itu, kekhawatiran itu justru mendatangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Kita bisa
Gila saudara, kita bisa stres oleh karena kita memikirkan sesuatu yang memang seharusnya tidak pantas kita harus pikirkan di hari ini. Kita sudah mengkhawatirkan sesuatu yang memang seharusnya kita tidak perlu mengkhawatirkan. Hari ini cukup hari ini, karena hari ini punya kesusahannya sendiri. Saudara hanya cukup memikirkan sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara di hari ini. Jadi kekhawatiran itu justru mendatangkan keburukan atau sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Maka kalau begitu kita jangan khawatir. Karena pertama, kekhawatiran itu tidak bermanfaat. Dan yang kedua, kekhawatiran juga justru mendatangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Saudara bisa sakit, sesuatu yang hal yang berat, saudara pikul. Hal itu akan membuat saudara menjadi sakit. Hal itu akan membuat saudara menjadi merasa sangat berat. Itulah sebabnya banyak orang kecewa dengan hidup ini. Banyak orang stres, depresi, dan lain sebagainya. Banyak orang menganggap bahwa hidupnya tidak memiliki arti, tidak memiliki makna apa-apa. Oleh karena memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak patut atau tidak wajar dipikirkannya. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan khawatir dalam hidup. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk tidak khawatir dalam hidup ini. Saya sekian lama hidup di Yogyakarta, saya juga pernah khawatir dalam hidup. Saya sering khawatir dalam hidup ini. Besok saya makan apa, besok saya minum apa, dan saya pakai apa. Saya tidak punya apa-apa. Saya sekian lama tinggal di asrama dan saya harus hidup mencari makan sendiri, dan saya hanya dikirim kadang sebulan sekali, yaitu pun hanya 100.000, 200.000, dan saya harus hidup selama 1 bulan dengan uang yang 200.000 itu atau 100.000 itu. Bayangkan, apakah saya secara manusia tidak khawatir tentang hidup ini? Saya khawatir tentang hari besok. Saya khawatir tentang beberapa hari ke depan, bahwa saya harus makan apa, saya harus minum apa. Saudara-saudara, tetapi semuanya itu sia-sia. Kekhawatiran tidak mendatangkan sesuatu apapun dalam hidup saya. Waktu saya khawatir, saya menjadi lupa berdoa, saya menjadi lupa Tuhan. Tetapi pada waktu saya berdoa, saya tidak khawatir, saya berdoa kepada Tuhan, ada saja berkat. Sampai pada jam makan saya makan, jam makan malam saya juga makan, jam makan siang saya juga makan siang. Saya tidak punya apa-apa, dan sampai hari ini saya masih hidup. Itu oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan semata. Itu artinya kalau yang murah saja Tuhan perhatikan, masa yang saya ini yang berharga, yang diciptakan menurut gambaran serupa Allah, Tuhan tidak menyertai saya. Saudara pun demikian. Maka oleh karena itu janganlah kita khawatir. Yang ketiga, mengapa kita tidak khawatir? Karena Tuhan tahu apa yang kita butuh. Tuhan itu maha tahu, bro. Tuhan itu mengetahui segala sesuatu. Dia maha tahu. Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tidak ada satu titik pun yang kosong di bumi ini yang tidak dapat diisi oleh Tuhan. Maka oleh karena itu Tuhan tahu kebutuhanmu. Hari esok kamu butuh apa? Tuhan sudah tahu. Beberapa hari ke depan saudara butuh apa? Tuhan tahu, meskipun saudara belum memikirkannya, tapi Tuhan sudah mengetahui. Saya kasih satu contoh bahwa Tuhan itu maha tahu. Di dalam Yeremia pasal 1, Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Berarti begini. Pada bagian pertama, di ayat ini bilang begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, aku telah mengenal engkau. Yeremia ini belum dibentuk dalam rahim ibunya, tapi Tuhan sudah mengenal dia. Itu artinya sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah mengetahuinya. Tuhan tahu kebutuhannya.
Meskipun kamu belum memikirkannya bahwa besok itu saya butuh apa, tapi Tuhan sudah tahu itu. Itulah kemahatauannya Tuhan. Tuhannya kita. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Saudara, tidak usah khawatir. Mengapa? Karena Tuhan tahu apa kebutuhan. Tetapi kalau Tuhan tahu kebutuhan saya, kita bisa berpikir begini, ya kalau Tuhan sudah tahu kebutuhan saya, ya Tuhan harus kasih dong kebutuhan saya. Apalagi kalau kita selama ini merasa kekurangan, kebutuhan kita tidak terpenuhi. Loh, kalau Tuhan tahu kebutuhan saya, mengapa Tuhan tidak kasih saya pakaian? Mengapa Tuhan tidak langsung kasih saya minuman? Mengapa Tuhan tidak langsung kasih saya makanan dan lain sebagainya, dan semua kebutuhan saya? Mengapa kebutuhan saya tidak terpenuhi? Padahal Tuhan sudah tahu kebutuhan saya itu seperti apa. Nah, di sini ada tetapinya. Kita coba perhatikan ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Ayat yang ke-31 tadi, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jangan khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya itu. Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukannya itu. Jadi semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kamu yang di dalam Tuhan, Tuhan itu tahu bahwa kamu memerlukannya. Jadi intinya adalah bahwa kita harus di dalam Tuhan dulu. Tuhan sudah tahu apa kebutuhan kita, tetapi apakah kita sudah di dalam Tuhan atau belum? Nah, kalau kita sudah di dalam Tuhan, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita, dan kita di dalam Tuhan, Tuhan memenuhi semua itu. Carilah dahulu apa? Ayat yang tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Semuanya itu carilah dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Berarti yang harus terdahulu adalah kerajaan Allah serta kebenarannya. Kita harus membangun hubungan yang baik dulu dengan Tuhan kita. Kita harus tinggal di dalam Tuhan dulu. Dan kita harus belajar di kebenaran firman Tuhan. Itu terlebih dahulu. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Baru yang berikutnya, semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Apa itu yang semuanya? Apakah saya akan memiliki pesawat pribadi? Saya akan mendapatkan rumah yang mewah? Saya akan mendapatkan mobil mewah? Dan lain sebagainya? Tentunya tidak. Kita perhatikan konteksnya. Dalam konteks ini, Yesus berbicara tentang apa? Ada 3 hal yang Yesus bicarakan di sini. Yaitu yang pertama, makanan. Yang kedua, minuman. Yang ketiga, pakaian. Semuanya ini, kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan tahu itu, dan Tuhan pasti memenuhinya bagi kita. Oleh karena itu, jangan khawatir dalam hidupmu, karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Tetapi tanggung jawab kita apa? Kita harus selalu ada di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, itu artinya kita sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kita hanya mencari makanan, minuman, dan pakaian, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Makanya kita menjadi khawatir. Kenapa? Karena kita di luarnya Tuhan, kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi mestinya yang khawatir hanyalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau orang-orang mengenal Tuhan tetapi khawatir, saya yakin dia kurang percaya. Makanya Yesus bilang di dalam ayat yang ke-30, hai orang yang kurang percaya. Nah, kalau kamu sungguh-sungguh percaya, artinya bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya, itu artinya bahwa kita tidak akan khawatir lagi. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh ada,
dan mengetahui kebutuhan kita, dan Tuhan pasti memelihara dan memenuhi setiap kebutuhan kita. Tetapi kalau kita masih khawatir, artinya kita masih kurang percaya bahwa Tuhan itu betul ada, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh memelihara kita, karena kita kurang percaya. Maka oleh karena itu kita harus tinggal di dalamnya Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya, hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Apa itu semuanya? Makanan, minuman, dan yang ketiga pakaian. Semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Jangan khawatir tentang makanan, jangan khawatir tentang minuman, jangan khawatir tentang pakaian, karena Tuhan tahu bahwa kita sedang butuh itu. Mengapa kita menjadi tidak khawatir? Karena kita berharga di mata Tuhan. Yang pertama, yang kedua, karena kekhawatiran itu tidak bermanfaat dalam hidup kita. Dan yang ketiga, karena Tuhan tahu, selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu, apa tanggung jawab kita sebagai manusia? Yang pertama, kita harus mengutamakan Tuhan. Ya, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, kita harus tinggal di dalamnya Tuhan. Jangan sampai kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Lalu yang kedua, kita harus bekerja dan mencarinya. Saya sudah berdoa, saya sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat, dan bahwa Tuhan tahu apa kebutuhan saya, dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberikannya. Namun kenapa saya belum menerimanya sampai pada hari ini? Bro, saya teringat akan khotbahnya pendeta Mel Atok yang mengatakan begini, ini bukan zaman Israel. Kita berdoa minta roti, Tuhan kasih turun roti dari surga. Untung baik kalau Tuhan kasih turun roti, tapi kalau Tuhan kasih turun tokol di lubung kepala, selesai, lu selesai katanya. Artinya gini, kita berdoa lalu kita tidak bertindak. Nah, ini merupakan suatu hal yang merupakan kebodohan bagi kita. Jadi, kalau kita sudah berdoa, maka kalau kita sudah di dalam Tuhan dan kita sudah sungguh-sungguh percaya dan kita berdoa meminta kepada Tuhan, tanggung jawab kita harus mencarinya. Burung pipit, burung yang tidak menanam dan tidak menuai, menabur dan tidak menuai, tapi dipelihara, diberi makan. Bagaimana burung pipit mendapatkan makanan itu? Yaitu dia harus keluar dari sarangnya dan mencari di luar sana. Karena Tuhan menaruh makanannya itu di luar, bukan di dalam sarang. Jadi burung pipit itu harus keluar dari dalam sarangnya dan mencari makanan itu. Ketika saudara pekerja kantor, saudara berdoa kepada Tuhan untuk memberikan saudara berkat. Berkat saudara di mana? Di kantor. Saudara harus keluar mencarinya dalam kantor. Saudara pengajar di sekolah, waktu saudara berdoa minta Tuhan berkat, saudara harus mencarinya di sekolah. Saudara kuli bangunan, waktu saudara minta Tuhan memberikan berkat kepada saudara, saudara harus mencarinya, yaitu menjadi kuli bangunan. Saudara adalah tukang bangunan, saudara harus mencarinya di pekerjaan saudara. Kita sebagai petani, kita harus mencarinya di ladang. Kita minta Tuhan tolong saya memberikan berkat. Setelah itu kita harus pergi keluar dari sarang kita untuk mencarinya di ladang. Maka itulah tanggung jawab kita. Saya memberikan satu ayat. Saya ingin memberikan satu ayat di sini, yaitu Matius 7 ayat yang ke-7. Matius 7 ayat 7 berbunyi demikian, mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta dulu baru kita diberi, cari dulu baru kita mendapat. Kita harus mengetok dulu baru pintu dibukakan bagi kita. Itu artinya apa? Kita harus bertindak dulu. Kita harus bertindak dulu, baru akibat dari tindakan itu
kita memperoleh sesuatu. Contohnya contohnya dalam Matius 7:7, mintalah akibat daripada waktu saudara minta, yaitu saudara diberi. Akibat daripada waktu saudara mencari, saudara mendapat. Akibat daripada waktu saudara mengetok pintu, saudara dibukakan pintu. Mencari, mendapat. Meminta, diberi. Mencari, mendapat. Mencari, mendapat. Mencari, mendapat. Saudara harus mencari dulu, baru saudara mendapat. Maka oleh karena itu, kita harus bekerja dulu, baru kita mendapatkan. Oleh karena itu, jangan khawatir dalam hidup kita. Tanggung jawab kita harus tinggal di dalam Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa, kita juga harus bertindak dengan cara kita harus berjuang, kita harus bekerja, tetapi kita berjuang, bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita berjuang, bekerja bersama-sama dengan Tuhan, percayalah, Tuhan pasti memberkati saudara. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-tanganmu, Tuhan pasti membuatnya berhasil, karena Tuhan tahu kebutuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.